Welcome to my channel. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba juga. Hari ini, hari Jumat tanggal 15 November 2024, dalam beberapa jam ke depan, kita Indonesia akan menghadapi Jepang. Masih dalam rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026, round ketiga dari grup C di pertandingan yang kelima. Tentunya ini pertandingan yang sangat penting, pertandingan yang kita nanti-nanti dalam upaya untuk mewujudkan mimpi bangsa Indonesia bisa melihat Garuda terbang tinggi di atas langit Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada pada Piala Dunia yang akan digelar kurang dari 2 tahun mendatang. Nah, untuk mewujudkan impian tersebut tentunya perlu poin demi poin kita raih supaya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sesuatu yang memang diimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia, meskipun kita tahu itu tidak mudah. Ya, apalagi hasil kemarin dari grup yang sama, grup C, China di luar dugaan bisa mengalahkan Bahrain 1-0, dan ini membuat dinamika di grup C ini menjadi sangat dinamis. Indonesia yang tadinya ada di peringkat kelima akhirnya terlempar ke dasar klasemen, ke juru kunci di grup C dengan mengantongi poin 3 dari seri melawan Saudi, menghadapi Australia di GBK, dan juga seri 2 sama dari Bahrain. Nah, tentunya untuk bisa kembali ke posisi yang lebih baik, ke posisi minimal 3 atau 4, Indonesia pada pertandingan nanti malam dituntut tampil semaksimal mungkin. Kalau bisa kita mencuri poin, syukur-syukur kita bisa mengalahkan Jepang. Tidak mudah memang, gua tahu Jepang adalah tim terkuat dari kawasan Asia. Mereka ada di peringkat ke-15 dari seluruh anggota FIFA di seluruh dunia, dan Indonesia ada di peringkat ke-130. Tapi peringkat kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang di atas lapangan, apalagi sejak terakhir kali kita bertemu dengan Jepang di Piala Asia akhir Januari lalu. Banyak sudah pemain baru yang berdatangan ke skuad Garuda dan mereka sangat memberikan impact yang luar biasa. Ada 9 pemain total, termasuk Bang Jai, kemudian Rakra Ratmangun, Tom Hai, Calvin Verdong, dan lain-lain. Termasuk juga yang terakhir Kevin Dix, yang tentunya ini merupakan para gladiator yang kita harapkan bisa meredam permainan Jepang nanti malam. Nah, untuk bisa tampil maksimal tentunya juga Sintayong perlu menampilkan pemain terbaik, starting 11 terbaik, strategi terbaik, dan juga taktik yang paling baik. Pada kesempatan video kali ini gue ingin mengajak teman-teman semua kita berdiskusi, ngobrol-ngobrol soal siapa pemain yang kira-kira akan ditampilkan dan kemudian formasi apa yang akan diturunkan oleh Sintayong pada laga nanti malam. Nah, tentunya Sintayong adalah pelatih yang tentunya lebih tahu dari kita semua, tapi dalam konteks ini kita mencoba untuk mengobrol, untuk saling diskusi supaya kita punya gambaran saat pertandingan berlangsung nanti malam di Gelora Bung Karno. Nah, formasi menurut gua Sintayong kemungkinan besar akan menampilkan formasi 3-4-3, tapi tentu dengan satu sayap kanan yang akan turun menjadi formasi 3-5-2 ketika bertahan, mengingat di area kanan kita atau kiri dari Jepang itu ada Mitoma, pemain yang sangat berbahaya, dan di pertandingan terakhir di Premier League dia quote by quote mengantongi Kyle Walker. Nah, teman-teman, kita akan urutkan siapa 11 gladiator terbaik yang akan atau kemungkinan akan diturunkan oleh Sintayong. Kita akan mulai dari penjaga gawang. Tentunya ini yang paling mudah dan gue yakin kalian semua aklamasi sepakat ini akan menjadi milik dari Martin Paes. Tentunya akan ada deputi atau didampingi oleh Nadeo Argawinata dan juga Muhammad Riyandi yang memang masuk ke tim nasional Indonesia dipanggil STY dalam rangka mengganti Hernando Ari yang mengalami cedera bahu. Nah, sedikit kita ke depan, 3 center back, tentunya satu nama ini juga sama. Ya, gua rasa ini aklamasi akan menjadi milik dari Jai Itses atau biasa kita panggil Bang Jai. Bukan hanya itu, tapi juga kapten tampaknya juga akan diemban oleh Bang Jai, dan ini bisa dilihat ya dari semua aspek, dari leadership dia, dari pengalaman dia, dari semuanya dia sangat layak untuk menjadi kapten. Apalagi kemarin di sesi konferensi pers ya, STY secara nggak langsung sudah menunjukkan bagaimana dia sangat respect dengan Jai Itses. Dan setelah preskon, Jai Itses foto bersama dengan STY dan dipeluk, dan disinilah menunjukkan bahwa ban kapten gue yakin banget 99 atau 100% akan kembali melilit di lengan dari Jai Itses. Nah, kalau Jai Itses akan berperan sebagai CB tengah, maka siapa yang akan mendampingi Bang Jai di CB kiri dan CB kanan? Kita akan mulai dari CB kiri.
Posisi ini gue jatuhkan pilihannya kepada Justin Hubner karena tentunya Justin Hubner sekembalinya dari cedera dia sudah tampil bersama Wolverhampton Under 21 di English Premier League Reserve dan dia memiliki keunggulan sebagai pemain yang punya natural left foot. Dalam beberapa kesempatan gue mengatakan Sintayong adalah orang yang sangat suka menggunakan pemain yang beroperasi di kiri, apakah itu left back, apa itu CB kiri yang memang mempunyai kaki kiri natural atau biasa kita bilang kidal. Nah makanya gue jatuhkan pilihan ini kepada Justin Hubner. Ya dengan kaki kiri maka dia akan lebih mudah, body shape-nya enak ketika dia menghadapi tekanan, ketika dia juga ingin membilap serangan, ini akan mempermudah. Nah kemudian kita geser ke kanan. Di sini memang seharusnya milik dari Max Hilgers, tapi kita semua tahu Max Hilgers dalam kondisi cedera sehingga pilihan ini gue jatuhkan kepada Rizky Ridho. Ya kita semua juga tahu Rizky Ridho adalah salah satu pemain Liga 1 yang paling bersinar di tim nasional Indonesia. Apalagi dalam beberapa kesempatan ilmu dari Bang Jai nampaknya sudah mulai ditularkan kepada Rizky Ridho. Ya beberapa kali kita lihat Bang Jai memberikan mentor kepada Rizky Ridho dan kita lihat impactnya di Liga 1 bersama Persija. Rizky Ridho terus semakin bersinar dan juga menjadi andalan di lini belakang Macan Kemayoran. Nah kita bergeser ke tengah karena tadi gue mengatakan Sintayong akan tetap memakai formasi 3-4-3 tapi tentunya dengan flank kanan yang agak lebih bertahan. Maka kita akan mulai dulu dengan kiri. Nah di kiri sama ini gua rasa juga aklamasi akan menjadi Calvin Verdoorn. Gak usah berlama-lama, kita langsung geser ke kanan. Di sini mungkin akan ada beberapa versi, mungkin agak sedikit berbeda, mungkin juga sama. Tapi gue menjatuhkan pilihan kepada Kevin Dix. Kenapa? Tentunya dengan pengalaman dia berumput bersama Copenhagen Liga Champions, pernah mengalahkan MU, kemudian juga pernah bermain menjaga Erling Haaland dan tentunya juga kemarin atau Hamin 4 waktu latihan di Stadion Madia saat sesi latihan yang dikelompokkan berdasarkan posisi masing-masing. Gue melihat sendiri bagaimana Kevin Dix itu diplot di batch sebagai posisi bek kanan dan tentunya ini menunjukkan bahwa Kevin Dix nanti yang kemungkinan besar atau hampir pasti akan debut akan mengisi posisi tersebut. Nah kita ke tengah, nah duo di tengah ini siapa yang akan tampil? Kalau gue mengatakan Tom Hai itu mandatori harus main di flying midfielder ataupun pemain yang mengalirkan bola ke depan sesekali juga membantu bertahan, ini sangat diperlukan sebagai otak penyeimbang di lini tengah. Nah kemudian Tom Hai juga kita tahu tentunya perlu partner, maka partner yang cocok buat dia menurut gue saat ini dan available adalah Nathan Chow. Nathan Chow memang betul ya dalam beberapa mungkin 2,5 bulan terakhir dia tidak tampil sama sekali bersama Swansea, tapi attitude dia dan semangat dia, passion dia terutama saat membela tim nasional Indonesia ini sangat luar biasa dan tentunya daya dobrak, daya bertahan dia ini kita perlukan dalam menahan gempuran Wataru Endo dan kawan-kawan. Jadi ini menarik untuk kita nanti bentrokan antara Nathan dan juga Wataru Endo. Nah kemudian 3 di depan ini menarik. Kita mulai dari Ragnar Roratmangun dulu karena ini juga sama kemungkinan besar juga aklamasi. Kita setuju Ragnar akan ditampilkan pemain yang memang sebenarnya free roll tapi dia banyak buang ke kiri ya untuk mencari ruang dan kemudian masuk ke dalam. Ini juga sangat kita butuhkan tenaganya dia. Kita tahu waktu di Jeddah dan juga di Bahrain penampilannya sangat luar biasa. Engine-nya nggak pernah berhenti dan kita harap Ragnar Roratmangun bisa mengacak-acak pertahanan Jepang dan membuat mereka tidak keenakan untuk menekan pertahanan kita. Di kiri memang banyak perdebatan di sini tapi gue tetap menjatuhkan pilihan kepada El Clemer. Ya siapa lagi kalau bukan Rafael Strijk. Di Liga Australia dia sudah mencetak 1 gol dan kita berharap apa yang dilakukan ke gawang Korea Selatan di Piala Asia U23 dan juga ke gawang Bahrain itu bisa ditunjukkan kembali dan tentunya satu lagi posisi di sebelah kanan. Nah ini pasti banyak versi. Di sana ada kandidat yang cukup banyak ya, ada Eleanor Reinders, ada kemudian juga Jakob Sayuri, ada juga Marcelino Ferdinand dan juga Witan. Nah tentunya ini mungkin salah satu area yang kita akan banyak versinya berbeda-beda. Tapi kalau gue pribadi gue menjatuhkan pilihan kepada Jakob Sayuri. Jakob Sayuri sudah cukup lama tampil membela Indonesia terakhir di round 2 saat menghadapi Filipina dan gue berharap penampilan dia juga yang cukup bagus bersama Maluku Utara United bisa ditularkan di tim nasional Indonesia. Umpan-umpan yang akuratnya kita butuhkan karena ini pemain yang punya tipikal menservis atau melayani timnya dan yang paling penting adalah dia kuat naik turun. Kita butuhkan ketika nanti ada Mitoma di sana yang akan banyak mencecer pertahanan sisi kanan kita, walaupun ada Kevin Dix, tapi tentunya kita juga perlu double cover ketika memang serangan itu
mengalir terus-menerus selama 90 menit. Sehingga gue taruh pilihan gue di Yaakob Sayuri, bisa menyerang, bisa memberikan umpan, juga bisa mencetak gol, tapi di saat yang sama punya kemampuan juga turun untuk membantu pertahanan Indonesia. Nah teman-teman semua, kira-kira seperti itu pemaparan gue, proyeksi gue, prediksi gue soal line up pemain yang mungkin akan diturunkan Sintayong nanti malam. Nah tentunya seperti biasa, gue bertanya ke kalian pasti punya versi masing-masing. Mungkin ada yang sama 1-2 persis, tapi banyak yang pasti berbeda, terutama di area-area tertentu yang tadi gue katakan. Tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Siapa kira-kira menurut kalian pemain terbaik, formasi terbaik yang kemungkinan akan ditampilkan oleh Sintayong nanti malam menghadapi Jepang. Oke teman-teman semua, ini akan menjadi video gue yang terakhir sebelum gue akan beranjak ke Senayan untuk menyambut pertandingan yang sangat monumental, the biggest game in the Indonesia football history. Jadi gue akan nggak melewatkan waktu sedetik pun. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Mudah-mudahan video ini berkenan dan sehat selalu buat kalian. Selamat menikmati Indonesia Jepang. Bye bye.